Dinas Pemberdayaan dan Anak mencatat sepanjang 2021 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kepri cukup tinggi. Lantas bagaimana upaya dan langkah yang ditempuh pemerintah guna menekan kekerasan terhadap perempuan dan anak? Berikut kami sajikan informasinya untuk Anda. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dalduk dan KB Provinsi Kepri, Misni menyebut pemerintah hari ini tengah konsen terhadap kasus kekerasan perempuan dan anak sepanjang pandemi COVID-19. Pasalnya, angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah Kepri saat ini cukup memprihatinkan. Merujuk pada data yang diperoleh, total kekerasan sepanjang tahun 2021 terhitung per tanggal 8 November 2021 mampu mencapai 293 kasus. Tentu saja angka itu menyebabkan kita terenyuh membayangkan nasib para korban. Namun bila dibandingkan dengan 2 tahun sebelumnya, angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih tergolong rendah dibandingkan dengan tahun ini. Pada tahun 2019 saja ada sebanyak 552 kasus, sedangkan untuk tahun 2020 mengalami peningkatan 37 atau 589 kasus bila dilihat dari tahun sebelumnya. Tentu untuk tahun 2019 dan 2020 mengalami peningkatan. Namun di tahun 2021 ini angka kekerasan mengalami tren penurunan. Hal ini disampaikan Misni, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dalduk dan KB atau DP 3AP 2KB Provinsi Kepri. Bila merujuk data per tanggal 8 November itu, Misni tidak menepis akan ada penambahan kasus menjelang akhir tahun 2021 ini. Terkait dengan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak memang cenderung meningkat ya. Kalau di tahun 2021 ini sampai dengan November ada sekitar 112. Jadi sampai dengan akhir tahun kemungkinan kasus ini akan terus bertambah. Di tahun 2020 yang lalu. Misni menyebut faktor penyebab kekerasan ini dipengaruhi beberapa faktor. Di antaranya pandemi COVID-19 yang mendorong keluarga kelompok menengah ke bawah rentan terhadap anjloknya perekonomian keluarga, hingga penggunaan teknologi digital pada anak yang tidak dikontrol oleh orang tua. Ya, kita tahu sendiri bahwa memang dari laporan yang kita terima terhadap korban-korban kekerasan perempuan dan anak itu memang sangat banyak di latar belakangi oleh ekonomi. Oleh karena itu, kita dari Dinas Pemberdayaan Perempuan tadi melalui sekolah perempuan, tujuannya adalah bagaimana memperbaiki ekonomi kaum perempuan supaya dia bisa mandiri, supaya bisa berperan secara ekonomi, sehingga dia mampu membuat keputusan perencanaan di dalam hidupnya. Karena memang ketika perempuan ini tidak memiliki kemampuan di bidang ekonomi atau tidak memiliki pekerjaan, tidak memiliki penghasilan, akan membuat hidupnya akan jauh lebih rentan dibandingkan dengan perempuan-perempuan yang memiliki penghasilan. Dari total kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di Provinsi Kepri, kasus terbanyak berada di Kota Batam dan Tanjung Pinang, di mana Kota Batam terdata ada sebanyak 101 kasus, sedangkan di Tanjung Pinang ada sebanyak 89 kasus, disusul oleh Kabupaten Karimun dan Bintan yang menempati posisi ketiga dan 4. Dengan kasus di Karimun sebanyak 25 kasus dan Bintan sebanyak 23 kasus. Oleh sebab itu, DP 3AP 2KB Provinsi Kepri selalu berupaya menekan tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Kepri dengan melibatkan Badan Kontak Majelis Taklim atau mensosialisasikan pentingnya mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui dakwah di ruang lingkup terkecil dan memberdayakan perempuan dalam pelatihan agar kemandirian ekonomi keluarga. Alfonsius melaporkan dari Tanjung Pinang.